Saat dia muncul, dia segera membunuh beberapa anggota klan abadi yang kuat dan bertarung dengan Master Junior klan abadi. Semua ini segera mengguncang seluruh planet. Pertempuran antara mereka berdua adalah pertempuran antara pemimpin generasi berikutnya masing-masing pihak. Meskipun Qian Feng tidak menang dan pertempuran berakhir dengan seri, ketenarannya membumbung tinggi di langit. Hanya setelah pertempuran ini semua orang tahu bahwa dia adalah saudara senior Liu Mei dan murid Suzaku saat ini. Dia berada di peringkat kedua di bawah Liu Mei. Selain itu, ia memiliki identitas lain yang menarik perhatian semua orang. Orang ini adalah keturunan Suzaku generasi sebelumnya. Qian Feng seperti bulan yang cerah dalam pertempuran melawan klan abadi. Pada akhirnya, ia menandatangani perjanjian dengan Master Junior dari klan abadi. Negara Suzaku menyerahkan semua negara budidaya peringkat 3 sehingga klan abadi akan menangguhkan serangan mereka. Mata Dutian menyala saat dia menatap awan hitam besar yang datang dari kejauhan dan berkata, dengan nada yang dalam, klan abadi telah memulai serangan kedua mereka. Cheng Niu, saya bisa merasakan bahwa dukun sekuat kultivator transformasi jiwa tingkat menengah ada di dalam awan hitam itu. Adapun apakah ada kultivator ascendant atau tidak, saya tidak tahu. Keluarkan semi bendera dan kita akan melawan biaya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia melihat awan hitam. Dia mengulurkan tangan, menyebabkan semi bendera 1 miliar jiwa muncul. Setelah ia meraih bendera, kabut hitam keluar dari sana dan melilit Wang Lin. Dutian juga mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Dengan gelombang, dia membungkus dirinya dalam kabut hitam juga dan menuju awan hitam dengan Wang Lin. Ketika mereka mulai bergerak, mereka dikelilingi oleh ledakan sonik dan ratapan jiwa. Gelombang mengaum tiba-tiba datang awan hitam sebagian besar anggota klan abadi muncul terkena dampak. Pada saat ini Dutian dan Wang Lin langsung menuju ke awan hitam. Tepat ketika anggota klan abadi yang hendak menyerang, sebuah teriakan datang dari dalam awan hitam dan anggota klan abadi yang berhenti dan membuka sebuah lorong. Seorang pria parubaya berjubah tanpa tato di tubuhnya berjalan keluar dari awan hitam. Di sebelahnya diikuti seorang lelaki bungkuk. Ekspresi lelaki tua itu suram dan dia sesekali batuk beberapa kali. Wang Lin segera mengenali pria tua ini sebagai orang yang mengejarnya ke dalam keretakan spasial dan kemudian terjebak di dalam. Pertikaian di antara mereka berdua hebat, jadi jika dia mengenali Wang Lin, dia tidak akan menyerah sampai dia mati. Namun Wang Lin mengenakan topi jerami dan dibungkus dengan bendera jiwa, sehingga orang itu tidak bisa mengenalinya. Sekte Pemurnian Jiwa. Pria parubaya itu berbisik ketika matanya menyala. Dia bergerak maju dan memblokir Dutian dan Wang Lin. Kalian berdua dari Sekte Pemurnian Jiwa, jangan bergerak. Pria parubaya itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Suara keras terdengar. Dengan hanya gelombang sederhana, kekuatan yang tak terlihat tiba-tiba muncul dan menjebak Dutian dan Wang Lin seperti mereka berada di kandang. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah. Di bawah kekuatan tak kasat mata ini, dia merasakan bahaya yang sangat kuat. Dukun 9 daun. Suara Dutian datang dari dalam bendera jiwa. Namun bendera jiwa yang mengelilingi Dutian merilis fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian 13 jiwa utama emas ungu turun seperti dewa. Dutian berteriak, serang! Fragmen jiwa tiba-tiba menjadi gila saat mereka menyerang ke segala arah. Ini terutama berlaku untuk 13 fragmen jiwa transformasi jiwa. Semua anggota klan abadi di bawah kekuatan level transformasi jiwa mati hanya dalam satu sentuhan dari 13 fragmen. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia baru saja mencapai tahap 9 daun, jadi dia sama dengan kultivator ascendant tahap awal. Namun dia belum pernah melihat kekuatan mengerikan dari bendera 1 miliar jiwa. Dia hanya membaca tentang hal itu dalam catatan perang puluhan ribu tahun yang lalu dan tahu bahwa itu adalah senjata yang paling ditakuti oleh klan abadi. Sekarang dia melihatnya, ekspresinya menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan awan hitam mundur. Anggota klan abadi di dalam awan menciptakan celah di tengah. Dutian tertawa ketika dia membawa Wang Lin untuk keluar dari awan hitam dan ke kejauhan. Muye, kamu membawa anggota klan untuk bertemu dengan Master Junior. Saya akan menguji kekuatan bendera 1 miliar jiwa. Perintah pria parubaya itu sebelum mengejar Dutian. Orang tua bungkuk itu mengangguk ketika dia memimpin anggota klan untuk mereformasi awan hitam. Ketika mereka selesai, mereka terus bergerak maju. Dutian terbang pergi dan kemudian tiba-tiba berhenti. Dukun 9 daun itu mengikuti kita. Cheng Niu, perhatikan dengan seksama dan lihat mengapa kultivator ascendant takut dengan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Saat Dutian berbicara, dia berbalik untuk menghadapi anggota klan abadi. Pelangi melengkung melintasi langit dan tiba di depannya. Itu adalah pria parubaya. Dutian tidak membuang waktu berbicara. Tangannya membentuk segel dan dia meludahkan darah. 500 juta jiwa dan 13 jiwa primer muncul. Tiba-tiba langit menjadi gelap seolah seluruh langit ditutupi oleh sesuatu dan bumi menjadi neraka. Sejumlah ratapan jiwa yang tak ada habisnya mulai bergema di sekitar mereka. Fragmen jiwa terbang keluar dari bendera jiwa satu persatu, menutupi seluruh area. 13 fragmen jiwa keemasan ungu menatap pria parubaya yang telah muncul. Perhatikan baik-baik. Ini adalah cara yang tepat untuk menggunakan bendera jiwa. 13 formasi jiwa.
Dutian berteriak ketika kabut hitam yang mengelilinginya kembali menjadi bendera setinggi 30 kaki. Lalu dia melambaikannya. 500 juta fragmen jiwa mulai bergerak secara misterius di sekitar 13 jiwa utama dan membentuk formasi besar yang mengelilingi Wang Lin, Dutian dan pria parubaya. Bahkan dengan pemahaman Wang Lin tentang formasi, dia hanya bisa melihat sedikit demi sedikit dan tidak bisa mempelajarinya secara rinci. Pemurnian jiwa, teriak Dutian saat dia menjangkau. Formasi tiba-tiba bergetar ketika semua fragmen jiwa mengeluarkan suara yang seragam. Suara ini seperti semacam mantra. Tak lama kemudian aura hitam keluar dari tengah-tengah pecahan jiwa dan membentuk tangan raksasa. Tangan raksasa ini melakukan hal yang sama dengan Dutian, seolah-olah itu adalah avatarnya. Saat Dutian mengulurkan tangan, sosok putih muncul di sekitar pria parubaya. Itu jiwanya. Pada saat ini tangan raksasa itu turun. Mata pria parubaya itu berbinar. Dia tidak menggunakan harta apapun saat dia menunjuk ke udara dan mengatakan satu kata, "Berhenti." Dengan suara keras, tangan besar itu tiba-tiba berhenti dan tidak bergerak. Pria parubaya itu mengulurkan tangannya dan kemudian 5 cahaya dengan warna berbeda berkumpul di tangannya. Kuali. 5 cahaya segera hancur dan membentuk 5 kuali di sekitar pria parubaya. Kemudian dia bergumam, "Persempit." 5 kuali besar bergetar ketika tato aneh muncul di sekitar mereka. Tato itu berkedip ketika mereka berputar di sekitar kuali. 5 kuali besar membentuk 5 pusaran besar di dalam formasi. Aura kuno mengisi formasi dan kemudian beberapa fragmen jiwa ditarik ke pusaran. Ekspresi Dutian tetap tenang saat dia berkata, "Kamu memang dukun 9 daun, dan kamu memiliki keterampilan. 13 jiwa utama, kumpulkan." Formasi tiba-tiba berubah lagi ketika 500 juta fragmen jiwa berkumpul menuju 13 jiwa utama, kemudian 13 jiwa primer mulai menjadi solid. 500 juta fragmen jiwa menyatu dengan 13 jiwa utama, memberi mereka masing-masing kekuatan dari penggarap Soul Transformation tahap akhir. Mereka bahkan memiliki energi spiritual celestial di dalam tubuh mereka. Kali ini ekspresi pria parubaya itu akhirnya berubah. Mata Dutian dingin seperti katanya, "Ini belum selesai." 13 jiwa utama menyatu menjadi satu. 13 jiwa utama tiba-tiba bergerak, menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika bayangan menghilang, jiwa-jiwa telah menyatu menjadi satu. 500 juta fragmen jiwa dan 13 jiwa primer disempurnakan menjadi satu jiwa. Saat jiwa ini muncul, langit berubah warna. Ascendant. Pria parubaya itu menghirup udara dingin. Semua jiwa utama dalam bendera jiwa 1 miliar jiwa adalah leluhur transformasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa. Satu penyesalan yang mereka miliki adalah tidak dapat mencapai tahap Ascendant. Mereka tidak dapat mencapainya ketika mereka masih hidup, dan keinginan ini tumbuh lebih kuat dalam kematian mereka. Pada akhirnya keinginan dari semua fragmen jiwa memungkinkan mereka untuk bergabung dan menciptakan kekuatan yang cocok dengan seorang kultivator Ascendant. Ini bahkan bukan kekuatan penuh dari bendera jiwa 1 miliar jiwa, hanya sebagian saja. Kekuatan ini cukup untuk bertarung melawan kultivator Ascendant tahap awal, tetapi tidak cocok untuk kultivator Ascendant tahap akhir seperti Suzaku saat ini. Apa yang benar-benar ditakuti oleh Suzaku saat ini adalah kekuatan dari 36 jiwa utama, terutama yang keempat. Dutian menatap pria parubaya itu dan dengan dingin berkata, "Scram, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Sekte pemurnian jiwa saya tidak akan berpartisipasi dalam perang antara Anda dan negara Suzaku." Ekspresi pria parubaya itu sangat gelap dan kemarahan di hatinya tumbuh. Dengan tingkat kultivasinya, jika Dutian tidak memiliki bendera jiwa 1 miliar jiwa, dia bisa dengan mudah membunuh Dutian. Dia menatap Dutian saat dia merenungkan. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kekuatan seperti ini saja tidak cukup untuk mengancamku. Apakah bendera 1 miliar jiwa hanya memiliki kekuatan semacam ini?" Dutian tertawa ketika matanya bersinar dan berkata, "10 jiwa utama, muncul." Dia melambaikan bendera jiwa di tangannya dan kemudian 10 jiwa utama transformasi jiwa terbang keluar. Kali ini pria parubaya itu tersenyum pahit. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa klannya sangat takut dengan bendera 1 miliar jiwa. Pria parubaya itu berkata, "Karena sekte pemurnian jiwa tidak akan berpartisipasi dalam perang, maka aku akan berbicara untuk klan abadi dan berjanji bahwa kita bahkan tidak akan mengambil satu langkah pun ke sekte pemurnian jiwa." Dengan itu dia menggenggam tangannya ke Dutian dan dengan hati-hati pergi. Dutian melambaikan bendera jiwa untuk mengambil semua fragmen jiwa dan dengan cepat pergi bersama Wang Lin. Bendera jiwa 1 miliar jiwa. Setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi, mata Wang Lin dipenuhi dengan gairah. Dunia itu besar, dan dengan bendera itu, dia bisa pergi kemana saja. Dengan kesombongan dalam suaranya, Dutian berkata, "Ini adalah kekuatan dari bendera jiwa 1 miliar jiwa sekteku." "Bagaimana?" Wang Lin menjawab, "Sangat kuat." Dutian tertawa dan berkata, "Sebenarnya tidak ada cara yang tepat untuk menggunakan bendera jiwa. Misalnya leluhur generasi ke-6 pandai menggunakan formasi,
jadi dia menggunakannya untuk membuat formasi. Ketika Dutian bergegas kembali ke Pilu, dia memberitahu Wang Lin lebih banyak tentang bendera 1 miliar jiwa. Domain leluhur generasi ke-10 adalah melahap, jadi dia menggunakan bendera jiwa untuk melahap jiwa untuk membuat dirinya lebih kuat melawan musuh. Namun satu keterampilan yang selalu dimiliki oleh bendera 1 miliar jiwa adalah fusi. Jiwa ascendant yang Anda lihat diciptakan oleh fusi. Meskipun itu tidak bisa bertahan selamanya, ia bisa bertarung melawan seorang kultivator ascendant untuk satu dupa waktu. Namun tidak satupun dari ini adalah kartu as asli. Apa yang benar-benar dapat mengancam kultivator ascendant adalah jiwa utama keempat. Dalam puluhan ribu tahun, jiwa keempat baru muncul satu kali. Ketika itu terjadi, leluhur ascendant tahap terakhir sekte saya berkelahi bersama dengan generasi kedua Suzaku melawan 4 kultivator ascendant tahap akhir dari planet lain. Sementara mencuri giok langit adalah alasan utama mereka keluar, Dutian juga ingin mengajari Wang Lin tentang bendera 1 miliar jiwa sehingga ia dapat mengendalikannya dengan lebih baik 2 tahun dari sekarang. Dutian tidak menahan apapun dari Wang Lin, dia memperlakukan Wang Lin seperti murid langsung yang nyata. Rahasia-rahasia tentang bendera jiwa ini biasanya hanya diturunkan dari tuan ke murid. Meskipun Dutian dan Wang Lin tidak secara resmi guru dan murid, hubungan mereka mirip dengan itu. Mata Wang Lin menjadi serius ketika dia bertanya, bersama dengan Suzaku generasi kedua. Dutian mengangguk. Setelah mengalahkan klan abadi, generasi pertama Suzaku mengorbankan dirinya bersama dengan beberapa kultivator ascendant tahap akhir untuk menyegel klan abadi. Kemudian dia menunjuk seseorang sebagai Suzaku generasi kedua. Orang ini sangat berbakat dan luar biasa, sangat berbeda dari semua calon Suzakus setelah dia. Dia tidak menekan negara budidaya peringkat 5 dan meskipun dia hanya memerintah selama 1000 tahun, dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada setiap Suzaku yang datang setelahnya. Dikatakan bahwa dia sudah satu langkah ke dunia setelah Ascendant dan hanya setengah langkah dari langkah berikutnya. Orang ini tidak diragukan lagi ahli nomor 1 dalam sejarah planet Suzaku. Setelah mendengar ini, hati Wang Lin bergetar. Dia memikirkan satu hal yang selalu dikatakan Situnan, yaitu dia adalah pakar nomor 1 di planet Suzaku. Siapa namanya? Dutian menggelengkan kepalanya. Sudah terlalu lama bagi siapapun untuk mengingat namanya. Kita hanya mengingatnya sebagai Suzaku generasi kedua. Mungkin Suzaku saat ini tahu. Wang Lin terus bertanya, apa yang terjadi padanya pada akhirnya? Dutian perlahan berkata, keberadaannya tidak diketahui. Dutian menghela nafas dan melanjutkan, ada rumor bahwa pertempuran melawan para kultivator asing itu tidak kalah intens dari pertempuran melawan roh leluhur klan abadi. Pada akhirnya leluhur sekte pemurnian jiwa saya bukan lawan yang cocok. Setelah semua, ia hanya seorang kultivator ascendant tahap awal. Dia menggunakan jiwa keempat untuk keluar hidup-hidup dan membunuh salah satu kultivator asing. Namun jiwa keempat mengalami kerusakan besar dan telah tertidur lelap sejak itu. Menurut perhitungan saya, itu seharusnya sudah hampir sepenuhnya pulih sekarang. Meskipun pertempuran dimenangkan, Suzaku generasi kedua diburu oleh para kultivator asing dan menghilang. Hati Wang Lin bergetar. Dia ingat ketika Situnan mengatakan kepadanya bahwa dia berperang melawan beberapa kultivator asing. Akhirnya, tubuhnya dihancurkan oleh mereka, tetapi Naschen Soul-nya lolos ke manik penentang surga dan kemudian hidupnya diselamatkan. Kebencian Situnan terhadap orang-orang itu hanya bisa dianggap mengerikan. Menurut cerita Dutian, nasib Suzaku generasi kedua sangat mirip dengan nasib Situnan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya menyala. Dia memiliki dendam terhadap Suzaku saat ini, jika Situ terbangun, akankah dia membantu Suzaku saat ini? Dutian memandang Wang Lin dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Wang Lin merenung sedikit dan bertanya, dengan perang antara klan abadi dan negara Suzaku yang terjadi sekarang, jika Suzaku generasi kedua masih hidup, akankah dia membantu Suzaku saat ini? Dutian tertawa dan menggelengkan kepalanya. Jangan mengandalkan kemungkinan Suzaku generasi kedua masih hidup, tetapi jika dia tidak akan membantu generasi Suzaku saat ini karena tidak ada hubungan di antara mereka. Dikabarkan bahwa Suzaku generasi kedua sangat arogan, jika bukan karena fakta bahwa ia berutang Suzaku generasi pertama, ia sudah meninggalkan planet ini untuk mengasah dirinya sendiri di tempat lain. Wang Lin mengangguk. Matanya berbinar dan dia bertanya, sudah berapa generasi Suzakus? Dutian mendengus dan berkata, Suzaku saat ini adalah generasi ke-14 dan yang paling aku benci. Wang Lin merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, Senior, roh leluhur abadi yang Anda bicarakan sebelumnya, apa itu? Dutian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu apa itu dan saya hanya melihat catatan dari sekte. Saat itu, selama perang besar dengan klan abadi, roh leluhur ini muncul dan menyebabkan sejumlah besar kultivator ascendant mati. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Benua Suzaku dekat. Biarkan kami bergegas sehingga Anda dapat mencapai tahap transformasi jiwa. Dengan itu, Dutian tiba-tiba mempercepat. Dalam beberapa bulan singkat ini,
Dutian membawa Wang Lin melintasi hampir setengah dari planet ini. Sekarang mereka bisa melihat benua Suzaku muncul di hadapan mereka. Oh ya, leluhur mencatat salah satu dari nama 4 kultivator asing. Orang itu mengatakan bahwa dia berasal dari planet 5 elemen dan dipanggil Naduo. Ya, itu seharusnya benar. Setelah kami kembali, aku akan memberimu giok dengan catatan. Naduo, tubuh Wang Lin bergetar. Ada apa denganmu? Dutian berbalik ke arah Wang Lin dan menatapnya dengan tatapan bertanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya telah bertemu Naduo ini. Dutian kaget. Matanya berbinar dan dia bertanya, kamu sudah bertemu Naduo? Wang Lin memberitahu Dutian tentang masalah ini tentang Naduo. Menarik, monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun pasti telah menembus tahap ascendant dan menyentuh langkah selanjutnya. Kalau tidak mungkin untuk hidup sampai sekarang. Mereka berdua terbang sangat cepat melintasi langit dan segera tiba di bagian utara benua Suzaku. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin menjadi serius. Dutian tampaknya telah memperhatikan lebih awal, karena dia meraih Wang Lin dan mundur. Layar cahaya hijau telah muncul di tepi benua Suzaku dan menutupi seluruh benua. Formasi Suzaku. Ekspresi Dutian jelek. Formasi Suzaku adalah formasi paling kuat di planet ini. Itu bisa besar atau kecil, tetapi ketika digunakan dengan kekuatan penuh itu bisa menutupi planet untuk melindunginya dari kultivator asing atau binatang buas yang hidup di kekosongan. Paling kecil, itu bisa melindungi hanya satu orang dan menjadi sangat kuat. Sepertinya negara Suzaku sangat bertekad untuk menang melawan klan abadi. Jumlah batu roh yang diperlukan untuk mengaktifkan formasi Suzaku berada di luar imajinasi dan banyak giok langit diperlukan untuk menggunakan kekuatannya. Cukup untuk melawan kultivator ascendant tahap akhir. Mata Dutian menyala dan dia menunjuk ke depan. Sehelai gas hitam keluar dari jarinya dan mendarat di layar cahaya hijau. Saat gas hitam mendekat, layar cahaya hijau bergetar dan membentuk tinju hijau yang menekan gas hitam. Setelah ledakan keras, gas hitam menghilang dan kepalan tangan kembali ke layar cahaya hijau. Dutian mencibir. Itu bahkan mengandung darah klan setan raksasa, jadi formasi memiliki kekuatan garis keturunan klan setan raksasa. Kamu seharusnya tidak meninggalkan begitu banyak masalah ketika kamu pergi ke klan setan raksasa. Jika saya pergi secara pribadi, saya akan membunuh mereka semua untuk mencegah pembalasan di masa depan. Ketika klan abadi menyerang, murid kedua Suzaku, Qian Feng, pergi ke klan setan raksasa, membuka segel mereka dan memindahkan mereka semua ke negara Suzaku. Aku bertanya-tanya mengapa negara Suzaku begitu murah hati, tapi sepertinya mereka mengejar darah klan setan raksasa. Dengan itu sebanyak ini, formasi ini mengandung beberapa kekuatan dari kekuatan garis keturunan mereka. Wang Lin tetap diam. Dengan Cihu di sana, tidak mungkin dia bisa membunuh mereka semua. Mata Dutian menjadi dingin ketika dia menatap formasi Suzaku dan berteriak. Formasi Suzaku telah mengelilingi seluruh benua. Pasti ada seseorang yang mengendalikan formasi setiap 5.000 kilometer. Keluar untuk orang tua ini atau aku akan membuat pembukaan bahkan sebelum klan abadi tiba. Kesabaran orang tua ini memiliki batas. Saya hanya akan memberi Anda 3 napas waktu. 2 napas kemudian, sesosok muncul di dalam layar cahaya hijau. Orang ini memiliki rambut panjang, mengenakan jubah putih dan sangat tampan, tetapi dia memancarkan sedikit kejahatan. Secara keseluruhan ia memberikan pesona misterius. Orang ini tersenyum dan berkata, "Senior, tolong jangan marah. Karena Anda meminta junior untuk keluar, junior akan keluar." Dutian dengan dingin berkata, "Buka formasi. Seperti yang sudah kau pesan." Pria muda berwajah jahat itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke layar cahaya hijau. Sebuah lubang terbuka dan Dutian mendengus saat dia memasuki benua Suzaku. Wang Lin mengikuti dengan cermat. Namun tepat pada saat ini, mata pemuda berwajah jahat itu menyala dan dia melambaikan tangannya, menyebabkan layar cahaya hijau menutup. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia terjebak di luar. "Junior, kamu sedang mencari mati." Mata Dutian menjadi dingin saat dia menatap pemuda yang tampak jahat itu. Orang ini tidak menunjukkan rasa takut ketika dia tersenyum lembut dan berkata, "Senior, tolong jangan marah. Saya hanya ingin berkelahi dengan sesama kultivator Cheng Niu yang mengguncang seluruh planet." "Cheng Niu, apakah kamu berani bertarung denganku?" Pria muda yang tampak jahat memandang Wang Lin yang berada di luar layar cahaya hijau. "Siapa kamu?" Wang Lin mengerutkan kening. "Rekan kultivator Cheng Niu, meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu, saya tahu banyak tentang Anda. Red Butterfly selir saya tidak bisa berhenti memikirkan Anda." Pemuda yang tampak jahat itu tersenyum. "Qian Feng." Mata Wang Lin berbinar.